warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Jurul Qoyimah FPD selaku Kepala Sekolah SMK Jatiluhur. Yang kami hormati Bapak Lutfiadi SPD JR selaku Wakil Kurikulum sekaligus pemateri, serta Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Sabtu 4 Februari 2023, kita akan mengikuti serangkaian acara diseminasi program pendidikan guru penggerak dengan materi konsep-konsep inti dalam membangun budaya positif serta penerapannya di sekolah. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, acara inti atau pemaparan materi dan diskusi langsung. Keempat, refleksi. Dan terakhir, penutup. Untuk acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Fatihah agar serangkaian acara depan berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Jurul Qoyimah MPD. Disilakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pendidikan program guru penggerak, di mana guru penggerak kita punya satu calon guru penggerak, Pak Lutfiadi, yang sebagai pioner guru penggerak di SMK Jatiluhur. Harapan saya nggak hanya Pak Lutfiadi saja yang bakal jadi guru penggerak, tapi dari guru-guru juga bisa ikut program guru penggerak. Di mana program guru penggerak ini merupakan program pendidikan kepemimpinan seorang guru. Jadi intinya seorang guru itu dituntut untuk menjadi pemimpin. Jadi bukan hanya memimpin kepala sekolah ya, sebenarnya guru itu bisa menjadi pemimpin hebat di kelasnya masing-masing. Ya seperti itu. Intinya nggak hanya kita nanti belajar tentang kepemimpinan saja, tetapi kita juga sesuai dengan temanya ya, kita akan belajar tentang bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah. Karena sekolah dengan tanpa adanya budaya positif, sekolah itu bakalan semburan. Mungkin bisa saya bandingkan SMK Zaha yang dulu sama SMK Zaha yang sekarang itu sangat beda jauh. Kalau masih saya ingat dulu pertama saya jadi kepala sekolah, saya jadi kepala sekolah dari 2012 sampai 2023, ini udah jalan 11 tahun. Dulu saya tidak punya tim yang solid. Budaya nggak positif menurut saya, karena memang dari tim, dari guru-guru itu memang beda dengan guru yang sekarang. Jadi intinya kalau lingkungan aja sudah tidak nyaman, jadi pasti kerja juga tidak akan nyaman. Dengan adanya budaya positif ini, sebenarnya kita sudah melaksanakan budaya positif, entah itu antar teman kerja maupun ke anak. Budaya positif banyak dari kita melakukan tentang remedial. Ya kalau mungkin di konsep guru penggerak budaya positifnya beda, tapi seenggaknya kita sebenarnya sudah melakukan budaya positif di sekolah. Tetapi ternyata setelah saya kemarin
loh Pak, kan itu nggak sama Pak, nggak mungkin itu dijalankan. Mungkin kita akan bisa diskusi, cari jalan keluarnya gimana SMK ke depan jadi lebih baik, bukan SMK yang KPDW mungkin ya. Jadi intinya kalau budaya yang sudah kita bentuk di SMK itu produk KPDW. Intinya seperti itu. Jadi nanti dari konsep-konsep di guru penggerak, budaya positif di guru penggerak, nanti akan dijelaskan oleh Pak Lutfi di mana nanti budaya positif kita akan lambat laun berubah menjadi budaya positif yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi budaya apa sih yang dimaksud? Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Lutfi lebih lanjut. Semoga materi kita hari ini dapat diterima oleh guru-guru, khususnya wali kelas dan guru milimen ya, mewakili ya. Biar ke depannya gimana kita lebih menyikapi siswa kita yang notabene anak pedesaan. Jadi semoga materi pada hari ini membawa kita untuk kebaikan di kedepannya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif serta penerapannya di sekolah. Kepada Bapak Lutfian SPD IPR, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain maupun dari persilakan. Terima kasih saya jadi saja tadi seperti kita diskusi bukan kita kuliah atau saya menjadi guru jenengan, tapi kita belajar bersama-sama terkait bagaimana konsep budaya positif dan penerapannya nanti di kelas, lebih besar lagi nanti di sekolah. Nah, selanjutnya terkait dengan program ini adalah program pendidikan guru penggerak. Kami dari guru penggerak kita untuk melakukan pengibasan atau bahasa kerennya itu diseminasi kepada teman-teman sekalian terkait dengan konsep-konsep inti budaya positif, bagaimana membentuk budaya positif, membangun budaya positif yang ada di sekolah, terlebih nanti implementasinya di kelas. Karena kita ketahui bersama bahwa ruang lingkup pengaruh masing-masing guru berbeda-beda. Ada yang pengaruhnya sudah di tataran sekolah, ada yang pengaruhnya masih hanya sebatas antara guru dengan murid. Berarti lingkup pengaruhnya di kelas, maka itu nanti yang akan dimaksimalkan. Maka dari kepala sekolah menyampaikan bahwa guru penggerak itu pemimpin pembelajaran, tapi bukan hanya pemimpin yang dimaksud adalah sebagai kepala sekolah, pemimpin sekolah, tapi yang paling penting adalah pemimpin pembelajaran di dalam kelasnya masing-masing. Itu yang penting. Sebelum kita memulai diseminasi hari ini, kita buat kesepakatan dulu. Yang membedakan nanti antara pembelajaran dengan nanti setelah belajar konsep budaya positif adalah dengan akan terbiasa dengan melakukan kesepakatan dengan peserta didik atau dengan murid. Yaitu salah satunya, contohnya adalah berupa kesepakatan kelas. Nah, biasa ini saya sudah terapkan di murid-murid yang saya ajar atau kelas yang saya ajar. Sebelum mulai pembelajaran, kita membuat kesepakatan. Untuk hari ini kesepakatannya bagaimana? Berarti yang saya lakukan di depan hadir tepat waktu. Nah, mungkin nanti ada sesi istirahat setelah masuk lagi harus tepat waktu. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Itu kita sepakati. Kira-kira untuk poin 1 dan 2 kita sepakati gitu. Sepakat ya? Harus aktif dalam diskusi. Ini bukan seminar,
tapi kita diskusi terkait konsep budaya positif ini. Yang ketiga, menghargai pendapat peserta lain. Nah, ini yang sering kita kurang respect dengan pendapat orang lain karena mungkin berbeda, akhirnya tidak respect, tidak menghargai pendapat peserta lain. Yang keempat, penggunaan telepon genggam atau HP saat di luar kelas ini, atau boleh digunakan tetapi di mode silent. Ya. Selanjutnya, menjaga kebersihan ruang kelas. Kalau jangan makan sesuatu taruh di kotak, makannya kembali, atau kotak kuenya kembali, sehingga kelas ini masuk bersih, keluar juga nanti bersih. Mungkin ada yang perlu ditambahkan terkait kesepakatan untuk kita diskusi hari ini supaya lebih nyaman. Cukup? Cukup, lanjut. Nah, semua konsep-konsep yang ada nanti di guru penggerak itu berawal dari filosofi pendidikan belajar dewasa ini, atau disingkat KHD. Mungkin saya kan nanti ngomongnya KHD, filosofi KHD. KHD belajar dewasa. Nah, nanti teman-teman akan dikenalkan dengan KHD. Di PMF juga sudah nanti dikenalkan. Ketika dengan mengikuti guru penggerak juga akan kenalan lagi dengan KHD, mengenal lebih lanjut. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Nanti kaitannya dengan konsep budaya positif, dua konsep ini yang berkaitan langsung. Yaitu yang pertama, Kedewantara mengistilahkan pendidikan sebagai menuntun. Maksudnya apa? Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat, menuntun segala kekuatan kodrat itu yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini sering saya sampaikan baik ke anak-anak maupun beberapa guru yang pernah sharing dengan saya, bahwa pendidikan itu tidak seperti yang kita bayangkan dulu. Bahkan saya sebelum belajar kembali tentang filosofi KHD, saya juga masih berpikir bahwa pendidikan itu ajar, misi. Ibarat siswa itu gelas kosong, kita yang isi, ya kan? Dengan materi-materi yang kita berikan. Pendidikan itu misi, tapi Kiai Dewantara mengistilahkan pendidikan itu bukan misi, tapi menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Ibaratnya dia sebagai petani, guru itu sebagai petani, yaitu petani itu ketika menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Tidak mungkin memaksa padi ini supaya tumbuh jadi jagung, tidak mungkin. Karena kodratnya padi, dia tumbuh padi. Kita sebagai petani yang bisa dilakukan adalah memupuk, menanam padi itu, memupuknya, menjaga lingkungannya atau tanahnya supaya subur, memberikan pengairan, membuang hama, membuang ulat-ulat yang kiranya akan mengganggu hidup tanaman tersebut. Nah, itu kaitannya dengan filosofi KHD. Kaitannya bagaimana guru menciptakan atau membangun lingkungan yang positif untuk anak-anak. Ini saya contohkan penerapan apa yang saya terapkan di kelas terkait dengan pembelajaran yang menerapkan filosofi belajar dewasa. Mana saya berupaya untuk menerapkan filosofi KHD, bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid, dan supaya tadi kaitannya dengan paradigma mindsetnya kita, pembelajaran itu harus seperti ini. Tapi sebisa mungkin kita ikuti apa yang sudah menjadi kebijakan maupun apa yang kita yakini, terutama bukan hanya sekedar mengikuti kebijakan, tapi kita meyakini bahwa ini yang benar. Seharusnya memang seperti ini. Lanjut.
Tantangan yang kita hadapi saat ini, pada saat yang saya hadapi pertama, kelas sebelum diterapkan filosofi belajar dewasa adalah proses pembelajaran yang berfokus pada guru, teacher center. Guru ceramah, guru ngomong di depan, mungkin ini teoritis aja, teoritis aja. Nah, kalau Lutfi ngomong itu teoritis, ya memang itu adanya. Siapa saya beberapa kali supervisi sudah saya sampaikan kepada guru-guru yang bersangkutan bahwa tidak bisa kalau dengan hanya ceramah di depan. Terus akhirnya tanya, karena sudah paham? Akan ada jawaban paham, tapi dengan nada yang tidak meyakinkan dalam ajaran. Anak-anak merasa bosan, mengantuk, tidak perhatian, sibuk dengan kegiatan sendiri, kegiatannya yang lain. Saya rasa semua masalahnya kita sama seperti itu. Kecuali kita melakukan perubahan. Kalau kita hanya duduk di depan ngajar dengan bisa bayangkan, pasti ya itu. Apalagi dengan di HP ya. Silakan bikin aku mana? Ya terjadi. Anak bosan, ngantuk, ketinggalan tidur, tidak perhatian. Itu tantangan yang kita hadapi kita. Apa yang perlu kita lakukan? Ya tadi kita harus mengenali jenis bibitnya. Nah, ini masuk jagung atau padi atau jenis padi apa? Kita harus tahu masing-masing anak. Pak, benar Pak. Gimana itu tugas kita sebagai guru? Terutama siapa? Mama harus tahu anaknya satu persatu. Berkat keseharian di rumah katanya Pak Masudi, tahu bahwa anak ini biasanya malu. Jadi saya harus ingatkan ketika malu. Pagi harus bangunkan. Karena jadi orang tua di sekolah. Berat. Gimana harus ini? Oke. Melakukan identifikasi profil belajar sesuatu, kebutuhan belajar murid. Anak butuhnya belajarnya seperti apa sih? Anak A, B, C itu kebutuhan belajarnya beda-beda. Tidak bisa kita sama tatakan. Pasti ya kan? Jenengan saja. Akan beda-beda kebutuhan belajar. Pak saya sudah bisa ini. Pak saya belum bisa ini. Dengan materi yang sama gitu. Ada yang sudah startnya sudah jauh. Tapi yang praktek pun bayang. Oh, A sudah bisa jauh. Itu termasuk kita melakukan survei kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar seperti apa sih? Kita bisa melakukan melalui Google Form di nah, jadi minatnya anak-anak itu apa sih? Nah ini hasil survei saya bahwa anak itu minatnya banyak di sini. Jalan-jalan budaya. Walking senang. Paling kecil sains. Saya ilmu matematika juga. Nah itu tantangan bagi saya. Oh berarti anak di kelas ini berkelas ya? Di kelas ini gak suka matematika. Terus bagaimana mereka suka? Harus dikaitkan dengan yang mereka suka. Gitu. Jangan jalan-jalan. Khususnya kayak apa? Gaya belajar. Di sini banyak yang saya juga adalah belajarnya visual. Mereka tidak bisa jadikan hanya ceramah, dengan harus bawa proyektor, jadikan harus bawa media supaya karena anak di kelas itu mayoritas visual. Bagaimana anak yang audio? Ya kayak orang sound dikasih audio, berarti ya ngomong dekat, ngomongnya harus kuat, nggak bisa bisik-bisik karena audio. Ya kinestetik, praktek anaknya suka jalan-jalan, lagi nggak bisa menang. Ada yang pulang umak, yaitu ajak praktek, senang tidak? Ajak olahraga, senang ya? Tapi ketika kelas itu tidak sulit ketika tidak kelas karena intinya teknik itu yang harus kita tahu. Dan bagaimana kita masuk kelas nggak tahu modalitas anak-anak itu kebutuhan belajarnya apa? Yang dipukul rata bahwa sudah saya ngajarnya sudah kayak ini, kalian ikut, iya nggak ikut.
apakah betul seperti itu petani yang baik? Ya harus diidentifikasi. Dari identifikasi tersebut dilakukanlah pembelajaran yang nggak suka matematika, supaya suka apa? Kasih pelajaran project mana? Survei, datang pengunjung objek wisata, biar mereka jalan-jalan. Bisa tanya mana? Milih sendiri, diberi kebebasan. Pak saya suka ke pantai, biar survei ke pantai. Pak saya suka di kolam, biar survei di kolam. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi mengembangkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Ingat sekali lagi, yang berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru, berpihak pada murid. Diciptakan lingkungan itu supaya tumbuh subur kita tumbuh sesuai dengan sesuai kodratnya. Itu kreativitas untuk melakukan maka kita bilang pakai jiwa, pakai hati, pakai kreativitas. Contoh mereka melakukan kegiatan wawancara, survei, pelajaran statistika, data pengunjung di wisata tersebut, jalan-jalannya senang nggak? Senang anak-anak. Yuk, materinya simpel memang. Nah, artinya memang mungkin kita akan sedikit menyampingkan soal potensi. Tapi kembali lagi, kita tujuannya masih anak itu supaya selamat dan bahagia. Nah, potensi, tapi tetap kita tidak boleh mengenakan. Misalkan jalan-jalan, ini pelajarannya gimana gitu, jalan-jalan terus, gitu. Di luar terus, tidak pernah. Materinya harus kena, jadi harus kena benar-benar. Mereka melaporkan pelajaran proses, belajar dunia, komunikasi. Yesus, mengintegrasikan permainan dan nilai-nilai budaya daerah dalam pembelajaran. Kodratnya anak mau SD, SMP, SMA itu bermain, itu kodrat anak. Salah satu yang dibahas di filosofi kan dia ada kodrat alam, kodrat zaman. Sama kan kita kodratnya untuk menyesuaikan anak dengan kodrat alam Indonesia ya mengenalkan nilai-nilai budaya. Bopimpa itu ada yang nggak paham Bopimpa pada saat saya main. Karena mungkin sudah, padahal menurut kita gitu, Bopimpa ya ada. Nah, jadi ketika kita sudah bertukaran budaya, kita perkenalkan budaya-budaya daerah dalam pembelajaran sederhana ini. Di sini kan bisa hal-hal yang itu bagi anak dengan sekalian mereka bahagia belajarnya. Ini tidak dibuat-buat. Ayo bagian sudah mereka betul-betul bahagia di dalam pembelajaran karena kita melibatkan permainan. Anak-anak soal tidak rasa belajarnya. Kalau sedang belajar ini waktu itu kita membuat kelompok untuk hitungan daripada hitung 1, 2, 3 mungkin bisa pakai yang lain nilai-nilai budaya Jember atau Indonesia secara boleh. Nah, salah satu hasil identifikasi tadi adalah kinestetik. Maka saya menggunakan metode pembelajaran yaitu gallery walk, jalan-jalan. Jadi anak-anak nanti berkelompok, hasil pekerjaannya ditempel di dinding, mereka akan keliling satu-satu, masing-masing perwakilan kelompok kumpul dari kelompok. Ketika nyampe sana, anak-anak yang bagian itu, yang jaga, mereka geser kan. Yang bagian sana berarti dia menjelaskan. Dari dia yang berwarna lain adalah dibuat jalan-jalan, tidak hanya di dalam kelas aja, anak-anak juga rumah kelas. Saya senang kalau ada guru sudah jalannya sekali di luar kelas, jangan hanya di kelas. Tapi disesuaikan ya, materinya disesuaikan. Memungkinkan nggak untuk di luar kelas? Olahraga harus di luar. Contoh
bagi yang keuangan di satu pos dia ada strategi yang harus dijawab atau yang harus dikerjakan, main puzzle, domino, kalau dari Pak domino dari matematika. Jika mereka happy, enjoy dalam pembelajaran secara tidak langsung mereka belajar. Ini responnya anak. Oke, itu gambaran bagaimana menerapkan mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak pada anak, lingkungan belajar yang menyenangkan dan berpihak pada anak kita. Nah, sehingga berdasarkan filosofi KHD ini, ketika guru diibaratkan sebagai pendidik, maka guru harus memastikan agar tanah tempat tumbuhnya tanaman itu cocok untuk ditanami. Maka peran kita di sini untuk lingkungan sekolah, maka guru kita sebagai guru harus memastikan bahwa sekolah itu cocok untuk anak-anak belajar di sekolah itu. Maka tanggung jawab nanti adalah bagaimana menghilangkan gangguan-gangguan, seperti kita berupaya untuk tidak ada perhubungan sekolah ini. Karena dengan adanya perhubungan siswa nggak bisa nyaman untuk belajar, nggak bisa maksimal dia dalam belajar. Jika kesimpulannya dan demikian bahwa salah satu tanggung jawab guru kita sebagai guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Jadi sebelum ke budaya positif, lingkungannya harus positif. Seperti apa lingkungan yang positif? Terdiri dari satu, warga sekolah itu ya guru, murid, karyawan, semuanya yang berada di lingkungan sekolah harus saling mendukung. Begitu tadi sempat bercerita dulu SMK ketika beliau bermasuk sebagai kepala sekolah, tidak ada guru yang mendukung, sedikit guru yang mendukung begitu. Maka ketika dukungan itu tidak ada, guru-gurunya tidak saling mendukung, saling menjatuhkan, maka tidak bisa disebut lingkungan yang positif. Yang kedua, saling belajar. Nah, seperti kita sekarang ini dalam rangka kita saling belajar, bukan mempelajari tapi saling belajar tentang konsep dunia positif. Dan yang ketiga, saling bekerja sama. Dan alhamdulillah di Zainul Hasan apakah di Zainul Hasan belum ada budaya politik? Sudah, guru-gurunya sudah saling mendukung. Bisa dirasakan guru baru gimana? Didukung nggak sama guru-guru senior, guru lama? Didukung. Guru-gurunya saling belajar, mau belajar. Ya. Kalau ada guru yang nggak dukung, bilang saling belajar. Nah, ini yang agak sulit ya, saling belajar ini. Saling belajar, terutama belajar secara mandiri. Kalau pada ada kayak gini, kita belajar. PMS itu sudah dibuka dari kemarin, suruh nuntaskan gitu, yang punya akun sudah nuntaskan. Ayo siapa yang belajar PMS, ngaco sedikit, paling dibuka aja. Ada yang login, nggak pernah kerjakan di laporan PMS. Ada yang belum login sama sekali gitu. Jadi untuk hari kita harus saling belajar. Untuk apa? Kita kalau nggak belajar maka akan tertinggal. Baik pengetahuan baru, konsep baru, bagaimana kita mendidik, bagaimana kita mengembangkan satu pembelajaran ini, dan saling bekerja sama. Nah, alhamdulillah guru-guru ini sudah kompak saling bekerja sama ketika ada event, ketika ada kegiatan, guru-guru sudah menampilkan kekompakan. Kalaupun ada satu dua yang malas-malasan, itu guru terima masakan yang bodoh. Lagi kemarin, wah ada gitu. Nah, tapi gimana? Ya memang kita sudah komitmen. Ketika ada guru yang benar-benar hadir, ya kita saling sebisa mungkin. Tapi kalau kebanyakannya nggak hadir, itu yang sedih. Tapi alhamdulillah sudah saling bekerja sama.
Dari ketiga itu tadi saling dukung, saling belajar, saling kerjasama, terbentuklah kebiasaan dalam keseharian, kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik akhirnya terbentuklah karakter guru, murid yang baik. Karakter baik itu ketika terus menerus maka timbullah, terwujudlah yang namanya budaya yang positif. Jadi proses untuk jadi budaya positif itu proses panjang, nggak bisa diseminasi besok budaya positif jadi enggak. Itu proses. Siapa yang proses? Bukan hanya di tataran manajemen, tapi semua guru, siswanya juga. Ini kita ada pertanyaan-pertanyaan terakhir. Ini saya minta beberapa orang untuk bisa menjawab. Sebenarnya nggak paham. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan. Penting nggak menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Presiden? Jangan, ya Bu. Menurut saya Ya. menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah menurut saya sangat penting, Pak. Terutama karena kita kan setiap hari di sini. Kalau suasana sudah tidak kondusif atau gimana, itu kan tidak nyaman juga untuk bekerja sengaja, apalagi untuk anak-anak yang belajar setiap hari. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Lingkungan yang dimaksud lingkungan kelas Anda, lingkungan terkecil kita, lingkungan kelas. Bagaimana? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru di lingkungan kelas, kira-kira supaya kelasnya lingkungannya positif, belajarnya positif? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Ya, Pak Sofi, Bu. Kalau di kelas saya, Ya, tidak. kalau di kelas saya biasanya saya kalau ada anak izin ke toilet, saya memberikan inspirasi bahasa Inggris. Jadi izinnya pakai bahasa Inggris. Ekspresinya pakai bahasa Ya, Inggris. izinnya pakai bahasa Inggris Pak. Ya, bagus. Terima kasih Bu Nurul. Ada lagi? Kira-kira sebagai guru, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menciptakan lingkungan yang positif di kelas itu? Monggo, Pak Sofi. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya untuk menciptakan suasana positif di lingkungan terutama di kelas, kita harus membiasakan sebagai dan lalu menyapa murid dulu. Karena orang murid sekarang dan murid dulu lebih beda. Kalau murid dulu lihat dulu, nyapa dulu. Kalau sekarang tidak. Bagaimana mengajarkan mereka mau nyapa dulu atau merasa nyaman dengan kita, kalau kita itu merasa bukan kita sebagai orang yang selalu menekan mereka, tapi orang yang membuat mereka nyaman. Nah, tadi sama saya ketika kita mau menyapa dulu, otomatis mereka merasa mereka akrab. Semakin kita akrab dengan murid, maka semakin murid itu akan terbuka dengan kita. Maka ketika ada masalah atau apapun, mereka tidak akan menutup kemungkinan untuk curhat ke kita. Seperti itu kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik sekali. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak antar murid? Ada efeknya nggak kalau suasana kelas itu positif? Ada dampaknya nggak kira-kira? Ada ya, sepakat ya, ada ya pasti. Kira-kira contohnya apa? Adanya ada, contohnya apa ya? Kalau ada dampaknya? Suasana yang belum dalam pembelajaran sudah positif, murid sudah kawan-kawan diskusi nggak suka, terus mereka untuk memberikan pendapat itu juga. Maka untuk kedepannya jika ada pembelajaran, maka mereka itu juga akan lebih memperhatikan. Karena kan kalau seumpamanya muridnya sendiri sudah tidak merasa nyaman dengan suasana belajarnya, kan dia itu tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa mempertanyakan atau mengajukan diskusinya sendiri, dia itu tidak bisa. Dia itu punya kadang kan udah ada tendensinya kok ini lagi sih pembelajarannya gitu. Sudah belum belajar, mereka sudah tidak suka
nyaman. Nah itu penting ya. Siswa dibuat merasa nyaman mengikuti pembelajaran kita. Apa-apa kalau sudah nyaman itu enak. Nah dibuat nyaman. Nah, salah satu membuat anak nyaman. Anak kalau sudah nyaman, maka anak akan bebas, akan memiliki kemerdekaan untuk berani berbuat benar maupun berani berbuat salah. Berani dalam tanda kutip baik, berani salah ketika menjawab pertanyaan atau kita menguji suatu kompetensi anak berani saja untuk berbuat salah. Itu hal yang harus kita hal baik yang harus kita maklumi. Dalam tanda kutip ya baik berani berbuat salah dalam artian kalau saya itu matematika ini jawabannya berapa? Coba katakan salah bukan benar-benar. Kalau benar-benar banyak takut salah-salahan. Dan akhirnya kita memberikan kebebasan kepada anak bahkan ketika anak itu berbuat salah. Bahkan ketika anak berbuat salah, bukan berarti nyuruh anak untuk berbuat salah, enggak ya? Karena yang ditakutkan anak untuk melakukan sesuatu itu apa sih? Takut apa? Takut salah gitu. Karena kita terbiasa kalau salah di mana dihukum. Nah, ini akan kaitannya dengan konsep budaya positif itu ada di situ. Jadi anak kalau sudah nyaman punya kebebasan. Ada kurikulum merdeka itu harapannya anak itu merdeka dalam belajar. Bebas mereka melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang di luar dari kebiasaan. Kalau bahasa kerennya out of the box. Nah, mencoba sesuatu yang mungkin gurunya nggak ngajari, tapi mereka coba sendiri kan, betul gitu. Hasilnya bahkan di luar dari ekspektasi. Itu memberikan kesempatan anak untuk belajar bereksplorasi. Nah, selanjutnya bagaimana penerapan disiplin di sekolah. Nah ini yang selalu kami syukuri selalu kesiswaan. Saya tidak minta angkat tangan, saya tunjuk langsung pada kesiswaan. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah? Nah, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Pak Mas Duri perlu diperbaiki atau dikurangi? Menurut saya berkaitan dengan penerapan disiplin yang ada di sekolah SMK Zainul Gedung karena yang sudah saya tangani itu beberapa terutama anak yang terlambat itu sudah diberikan hukuman cuma masih belum bisa sembuh dalam artian tetap anak tersebut masih telat dan saya juga itu sempat menawarkan sama anak-anak kira-kira kalian itu tidak telat harus apa dan ternyata anak-anak tidak bisa jawab. Rata-rata anak-anak itu memang kalau malam memang sering melekan. Saya sudah pesan sama anak-anak beberapa kali kalau tidur jangan malam-malam tetap saja tiap hari itu selalu telat. Dan menurut saya yang perlu diperbaiki itu mungkin itu ya lebih ke perhatian terutama dalam mengingatkan anak-anak untuk lebih berangkat pagi. Contohnya misalkan wali kelas itu yang anak-anaknya sering telat itu kalau malam itu diingatkan ayo tidur. Jadi terus kalau pagi ayo bangun setelah subuh terus nanti persiapan sholat. Saya sebenarnya kayak gitu mungkin itu bisa lebih meminimalisir anak-anak yang telat. Karena mungkin di rumah anak-anak itu karena backgroundnya beda-beda ya. Artinya memang di rumah itu nggak ada orang sama sekali. Jadi di rumah itu dia tinggal sama nenek. Rata-rata memang seperti itu. Tidak ada orang tua yang tiap hari rutin membangunkan itu tidak ada. Jadi memang rata-rata mayoritas anak-anak terlambat itu di rumah memang tidak ada yang mengingatkan. Mungkin salah satu pilihan cara yang bisa dilakukan adalah seperti guru atau mungkin wali kelas diingatkan kalau berangkat sekolah lebih pagi, mungkin untuk awal-awal mungkin tiap hari. Setelah itu nanti kalau sudah biasa mungkin anak-anak bisa dilepas sholat. Kalau dari rumah lagi diingatkan lagi. Ya, nanti kita mencoba berusaha agar anak-anak itu bisa lebih disiplin. Oke, terima kasih Pak Mas Juri tanggapannya terkait
di sini sudah menerapkan disiplin, sudah ada, cuma belum efektif. Salah satunya adalah dengan peran wali kelas di sini. Jadi kenapa dalam sesi kali ini kami melibatkan wali kelas, karena memang uji coba dari penanganan masalah siswa adalah ada di wali kelas. Kalau saya adalah jam-jam pelajaran, ya guru. Nah itu pertanyaan berarti dengan itu kita merefleksikan diri kita, apakah sudah melaksanakan budaya positif di sini, disiplin positif, dan apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita benahi. Nah sebelum masuk pada topik intinya, nah ini ada pertanyaan nanti. Kalau tadi refleksif, kalau cukup nanti. Nah, setuju atau tidak setuju? Ini saya minta pendapatnya. Ya. Tidak harus kenapa gitu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Oke, jawab ya tidak. Nanti saya tanyakan. Oke, ini kan masih ada. Tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Ya, di sini saya tanya yang setuju kenapa, yang tidak setuju kenapa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Hukuman dengan hal positif tadi, seperti membaca, menulis ayat mungkin sering dilakukan, atau membersihkan halaman, bersih ya kan? Itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira dapat nggak mendisiplinkan anak dengan cara hukuman yang positif itu? Setuju atau tidak setuju? Ya. Yang ketiga, memberikan hadiah, iming-iming, reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, saya tanya ini Pak Mansuri, Pak Sisi Mas. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju Pak? Jika hukumannya dilakukan secara fisik, mungkin secara tidak langsung akan memberikan efek jerah kepada anak tersebut. Tapi hukuman secara fisik mungkin bisa jadi dari siswa-siswa yang lain juga akan mengatakan ibadah dihukum dari ibadah atau kesalahan, maka nanti hukumannya seperti itu. Jadi maksud saya ketika melakukan hukuman itu tidak begitu apa ya, tidak secara langsung akan mendisiplinkan. Contohnya apa? Yang tidak langsung itu gimana? Jadi ketika dikasih hukuman ya, di situ nggak langsung anak aja. Menurut saya, misalkan dikasih Berarti memang setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, ada yang setuju? Oke, Pak, ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Silvi setuju. Apa Bu? Setuju. Saya hukuman itu memang sangat diperlukan ketika punishment, ketika anak itu memiliki disiplin itu perlu ada punishment. Jadi menurut saya hukuman itu memang sangat bisa mendisiplinkan anak, karena anak itu kalau seseorang itu ingin disiplin itu pasti awalnya ada rasa kayak tekanan dulu. Jadi kalau ada tekanan maka dia terpaksa dulu. Saya itu pasti anak kalau nggak gini itu nggak akan, nanti akan dihukum. Jadi otomatis ketika anak ada hukuman itu pasti salah satunya bisa disiplin. Oke, jadi harapannya hukuman itu dapat mendisiplinkan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Positif ya. Kalau tadi tidak disebutkan hukumannya, apakah hukuman yang negatif atau yang tidak real ya. Apakah bisa mendisiplinkan? Kalau ini hukuman yang positif, dihukum tapi positif, bersih-bersih yang sedang dilakukan, nulis. Kira-kira dapat mendisiplinkan anak nggak? Yang setuju, saya minta dapat. Yang setuju? Yang setuju biasa hukum. Yang lain ya, biasa hukum pakai ini berarti kan setuju. Kalau saya sih setuju karena setiap saya hukum itu pasti ada yang jenayah naik. Dari 12 tempat itu mesti kalau saya hukum
semuanya hari ini saya hukum, besoknya alhamdulillah sudah sembuh. Besoknya ya. Tapi itu mungkin ada cara lain, umpamanya dihukum menulis istighfar 100, kalau ada kesalahan lagi nambah. Mungkin itu buat anak-anak bikin juga gitu loh, kalau dapat kesalahan. Nah, takut di hukum. Terima kasih. Yang tidak setuju, wah tidak setuju, memberikan disiplin pada anak kalau hukuman yang positif. Kalau menurut saya meskipun itu hukumannya itu positif itu tidak mepet. Misal kalau itu pembelajaran saya, anak itu terlambat datang, itu pasti ada dibutuhkan yang belajar cepat. Itu nggak mepet. Mesti biasanya anak itulah yang terlambat. Atau enggak kelas saya sendiri ketika ada anak-anak masuk, saya suruh nulis istighfar atau saya masih ansam, itu juga nggak mepet. Jadi disiplinnya nggak meningkat gitu ya, nggak ada perubahan gitu ya. Itu untuk hukuman yang positif dengan membaca istighfar, kemudian dengan yang bentuknya religius, itu juga mepet. Bersih-bersih, yang mungkin yang pernah bersih-bersih ini tiap hari ya. Ini pengalaman dari anak saya sendiri ya Pak ya. Ya. Kan setiap kali apa sudah saya beri surat nulis istighfar 200 setelah itu nggak jelas, jadi saya suruh bersihkan kamar mandi tetap. Jadi kembali lagi pada anaknya itu sendiri. Jadi disiplin itu bisa diciptakan dari dirinya sendiri. Jadi hukuman itu menurut saya tidak bisa mendisiplinkan anak meskipun dalam hal positif juga. Oke, terima kasih. Yang terakhir, memberikan hadiah. Jadi kalau tadi dihukum, kalau ini memberikan hadiah. Kira-kira dengan memberikan hadiah, iming-iming, reward atau bintang atau apa atau mungkin yang pernah menerapkan pemberian hadiah, reward? Ya, lagi, ya. Intinya, ada nggak efeknya atau bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Waktu itu sempat pertama ujian itu anak-anak saya waktu itu bilangnya orang mau mengerjakan itu berapa, wah saya nggak bisa Bu, tapi saya ingin itu. Kalau ada yang mereka paling bagus nanti akan saya kasih. Akhirnya anak itu besoknya tuh kayak belajar dan nggak tahu kenapa waktu mereka kerjakan itu banyak yang bagus. Nah dari situ anak yang bagus itu saya kasih dia. Dari situ anak itu terima kasih Bu. Jadi besoknya tuh kayaknya belajarnya tidak semangat. Oke, berarti reward itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau disiplin anak dengan pemberian motivasi. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Jadi kan boleh masih berpikiran sekarang setuju atau ada yang tidak setuju. Nanti setelah materi ini apakah tetap setuju ataukah berubah menjadi tidak setuju? Nanti kita lihat setelah materi itu karena akan dijawab terkait posisi kontrol, terkait teori-teori motivasi anak. Jadi sehingga akan merubah paradigma. Jadi yang perlu dirubah itu paradigma kita sebagai guru. Karena ini perubahan paradigma, maka tadi Bidun sudah sampaikan yang gesekan strategi yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, yang sama seperti yang sebelumnya. Maka bagaimana? Apakah saya harus ikut nanti? Tidak harus. Karena ini sifatnya paradigma perlahan, kita perlahan. Nah, salah satunya dari kita membuka dulu pemahaman dulu. Oke, selanjutnya. Karena kita akan menunjukkan bagaimana perubahan suatu paradigma tentang suatu paradigma bagaimana kita berubah. Nah, ada teori kontrol atau ada beberapa teori kontrol atau ilusi dalam pembelajaran yang kita merasanya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk pada itu, saya minta perwakilan dua orang, yang satu genggam tangannya pegang sesuatu, yang satu berusaha untuk membujuk, memaksa yang bersangkutan untuk membuka tangannya. Siapa yang saya butuh sukarelawan dua orang. Jawab. Usianya sama nama. Ya.
Jadi yang genggam. Bu silakan tulis sesuatu barang apa benda di satu kertas sampai genggam. Tugas Pak Rama adalah bisa membujuk, merayu, memaksa sehingga Bu Jana mau membuka tangannya menunjukkan isinya apa. Bu Jana boleh memilih mau dibuka atau tidak dibuka. Saya kasih waktu 1 menit aja biar gak lama. Sudah Bu? Sudah ditulis? Sudah digenggam Bu? Ditulis atau digenggam? Tulis saja. Karena kan pengen tahu isinya. Saya minta ke depan aja Bu. Sudah Bu? Hal yang menurut Bu Jana berharga sehingga patut untuk dipertahankan. Terserah, saya bisa apa aja sudah ada, tidak apa-apa. Kalau nggak sudah, mingguan sudah Bu. Dua di depan, Pak di depan juga. Oke, Pak Rama tahu tugasnya? Membujuk Bu Jana untuk membuka tangannya. Tangannya yang mana? Ini satu aja Bu. Oke. Kita lihat bagaimana Pak Rama ngerayu dulu. Membujuk Bu Jana untuk membuka tangannya. Boleh pakai. Minyak satunya lagi. Ya dipegang Bu Jana. Silakan, tidak mulai. Boleh saya lihat isi di dalamnya? Jawab dong. Kata-kata sebenarnya. Bu Jana jawab. Ya boleh. Saya coba lagi ya? Iya. Boleh saya tahu isi di dalam tangannya? Tidak dirayu Pak. Tidak bisa dirayu. Boleh dimasak. Disumpah boleh, disombor apa? Masih ini Pak. Saya bilang apa Ini boleh ini. Tadi kan boleh ini. Iya. Insya Allah nanti hasilnya. Kalau itu 75% harus dilakukan. Siap. Mau belajar Malaysia. Jangan kembali dulu, saya ada yang mau ditanyakan. Oke, tadi kita tahu bersama bahwa ya ini pasangan suami istri yang ada di kompak. Tetapi kan tidak mudah bagi Bu Jana untuk mau membuka tangannya. Pak Rama juga tidak mudah untuk membujuk Bu Jana membuka tangannya atau memberikan isi dari yang digenggamnya. Nah, apa yang tadi yang dilakukan Pak Rama tadi? Untuk merayu. Tadi dibujuk dari sana. Dirayu. Jadi gombal. Oke, Bu Jana. Kenapa Bu Jana memutuskan untuk membuka tangan? Karena ada ini. Karena ada ini. Oke, bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Bu Jana Pak Rama. Nah, di sini kita mau menunjukkan bahwa apa yang terjadi dari kegiatan ini. Yang pertama, apa yang dilakukan Pak Rama tadi sudah kita tahu. Apa yang Bu Jana pikirkan sehingga dia mau membuka tangannya ternyata karena adanya
iming-iming hadiah gitu ya. Ya, karena ada hadiah. Pertanyaan saya, yang memiliki kontrol untuk membuka tangannya dan memberikan isinya itu siapa? Bujana atau Pak Mas? Yang punya kontrol. Iya. Ya, kita terlepas dari posisi suami istri. Oh, iya. Kalau dalam keluarga. Ayo, kira-kira siapa yang betul-betul punya kontrol penuh atas genggaman tangannya? Itu bujana, Bapak. Bujana. Bujana, drama. Kenapa bujana? Karena sesuai dengan kemauannya bujana, umpamanya dia itu srek tapi mau buka ya dia kasih. ya. Yang pertama tadi Pak Rama, kenapa Pak Rama? Karena Pak Rama mampu mengubah pemikirannya bujana. Karena Pak Rama mampu merubah pemikiran bujana. Sehingga Pak Rama nggak mampu. jadi tidak mampu. Kontrolnya sebenarnya di mana? Pak Rama. Boleh, tidak masalah. Nanti kita lihat teori kontrol. Kenes dulu. Teori kontrol, ilusi kontrol. Ya, sebenarnya terlihat dasar. Nah, ada 4 ilusi. Ilusi itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, ilusi apa? Iya. Berarti tidak nyata, tidak nyata. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Seandainya bujana tadi tetap dia nggak mau, meskipun dibujuk, meskipun dia apapun dipaksa, tetap dia tidak mau buka tangannya, maka kontrolnya ada di bujana. Lalu bujana buka, berarti kontrolnya ada di Pak Rama. Tidak. Bujana buka karena sebenarnya itu bujana memutuskan untuk mau membuka. Ya, dalam hati. Seandainya meskipun kita nyuruh anak, maksa anak untuk mau dia untuk mengerjakan sesuatu, ketika anak itu mau mengerjakan dengan apa yang kita lakukan, mau dipaksa, karena si anak memutuskan untuk menyerahkan dirinya, menyerahkan diri untuk mau menjalankan tugas yang diberikan. Jadi kontrolnya sebenarnya ada pada diri sendiri. Bahkan ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, kan kita mau memutuskan mau nyerah atau lanjut gitu. Mau nyerah atau lanjut, itu kontrolnya di diri. Apakah orang lain bisa kontrol? Tidak mungkin memotivasi dia, mempengaruhi, tetapi tetap kontrolnya ada pada diri sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol. Itu hanya ilusi. Ilusi itu tidak nyata, karena keputusan untuk mau atau tidak itu ada pada sana. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat merupakan karakter. Jadi ilusi gak nyata bahwa ketika kita mengkritik anak ataupun menyalahkan anak, membuat dia merasa bersalah, akhirnya berubah kan anaknya. Kadang kita membuat anak merasa bersalah, anaknya berubah. Tetapi apakah itu dapat merupakan karakter? Ternyata tidak. Itu hanyalah ilusi. Justru ketika kita membuat anak merasa bersalah, itu ada proses anak down pemikirannya. Dia akhirnya menyerah, akhirnya melakukannya karena merasa bersalah itu tadi. Apakah tidak boleh? Nanti kita akan bahas di posisi kontrol. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi penguatan positif kasih reward, itu ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk disiplin anak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa orang. Kita mungkin yang dia pernah merasakan, kita sebagai ibu kan memaksa anak untuk menjaga tugas, untuk apa yang sering saya tinggi dan dipaksa dari gitu paling kelas biasanya.
Kalau mau diambil rapot harus ini paksa, nggak usah pulang kalau nggak selesai. Itu ilusi bahwa kita memiliki hak. Buktinya bahkan ketika kita paksa anaknya betul, karena si anak memutuskan untuk tidak mau dikontrol. Jadi ilusi, bahkan ketika anak di rumah ada binatang, kita nggak bisa kontrol, mempengaruhi dia, memaksa. Tetapi ketika dia mau menuruti itu karena kemauan dari hatinya untuk bersedia menuruti. Nah, dulu paradigma kita adalah di stimulus respon. Tadi yang dipahami oleh Pak Musafak bahwa Pak Rama melakukan rayuan atau bujukan sehingga hujannya terbujuk. Ada latarnya juga kita lihat. Kebutuhan kita sama, tidak boleh kontrol. Kebutuhan kita berbeda, benar? Kebutuhan manusia beda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita memaksakan untuk melihat yang sama. Di teori waktu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita tadi mencoba membujuk, memaksa dengan kekuatannya, dengan powernya, dengan kekuasaannya, dipaksa untuk sama berpandangan dengan kita. Yang ada, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi orang akan mencoba memahami perasaan kita. Akhirnya dia mau. Bahkan ketika Mujana memutuskan mau menikah dengan Pak Rama, itu karena dia mau, bukan karena Pak Rama berhasil membujuknya. Enggak. Iya Bu? Ya, iya. Iya kan? Iya kan? Menyerahkan diri mau. Yang kedua, yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku buruk. Bahkan pernah dicontohkan Banisa di BT, di BK, anak mencuri miliknya gurunya. Ketika ditelusuri, kalau kita melihat anak mencuri barang milik gurunya salah, pastilah. Masa kita membenarkan? Enggak. Tetapi di kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ternyata ketika ditelusuri anak ini memang anaknya orang tak mampu dan dia bertanya dia tidak bisa apa ya, bahkan untuk makan sehari-hari. Nah, ketika ada makanan di meja geletakkan di meja yang buruknya yang buruk dimakanlah sama anak tersebut. Kalau kita hanya melihat dari sisi stimulus respon, setiap perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan yang terjadi. Kita menyalahkan, tapi kita tidak mau melihat kenapa melakukan itu. Seperti anak terlambat, Pak Mas Budi juga coba, kenapa anak ini kok terlambat terus? Kita harus lihat, jangan hanya lihat si anak terlambat, sudah kamu salah, sudah yakin atau gitu. Tapi harus ditanya, kenapa? Harapannya ada perubahan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya saya yang dapat mengontrol diri saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Bahkan ketika memutuskan untuk datang ke sini, meskipun awalnya terpaksa, tapi jadinya memutuskan sendiri untuk datang ke sini, bukan orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang. Dan Anda tidak bisa mengontrol. Pemaksaan pada suatu bujukan, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Mungkin marah ketika bujuk hujannya tadi dibujuk nggak bisa, dirayu nggak bisa. Mungkin marah, ya dipaksa lah. Nah, karena kita bujukannya gagal, mungkin kita bisa bujuk anak. Nah, akhirnya nggak laten, marah lah kita. Muncul ketika bujukan karena kita pakai stimulus. Seharusnya dengan kolaborasi dan proses menciptakan pilihan, kita menciptakan opsi-opsi pilihan. Oke lah, kamu nggak mau ini, gimana ya ini? Gitu kan? Kamu maunya gimana? Nah, itu satu pernyataan. Saya anak muncul kan, saya maunya gini Pak, saya bisa ini. Nah, oh nggak bisa ini aja. Nah itu ada kolaborasi. Terus model berpikir menang kalah di stimulus respon. Jangan dilihat
model berpikir menang-menang. Sehingga yang kita upayakan bagaimana ketika menghadapi konflik dua arah, tidak ada yang dikalahkan salah satu, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Yang ada dua-duanya harus menang. Buat dua-duanya merasa menang. Tuh. Kalau ada yang merasa kalah akan berlanjut di belakang. Tidak selesai masalahnya di situ. Buat mereka kalau dibuat merasa salah dua-duanya boleh Pak. Ya itu identitas dulu. Membuat anak merasa salah, merasa menang, berarti menang dalam artian bukan berarti dimenangkan semua dalam hal perkara, merasa menang, sama-sama saudara, sama-sama apa ya, konfliknya itu reda karena merasa menang. Beda kalau konflik reda karena merasa kalah, satu merasa menang atau dua-duanya merasa rugi loh begini. Nah buat mereka merasa untung dengan kebijakannya atau solusi yang ini. Nah, lalu apa makna disiplin? Oke, kita sering ngomong disiplin. Bahkan disiplin ini, disiplin. Dari tadi kita ngomong disiplin. Sebelum kemudian ada unsur utama yang dibahas, yang penting tentang disiplin sebenarnya. Bahkan mungkin jenengan pernah berpikir, seandainya anak-anak itu disiplin, pasti sekolah ini gampang berarti. Tapi kita mendengarkan disiplin, apa yang terbayang? Kepala pun dari kontinu dari menurut apa? Terbiasa, akurasi. Nah, karena seringnya kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata penting, teratur, kepatuhan, ya kan? Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau nggak disiplin, hukum, ya pasti terbesit di pemikiran sana. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif, disiplin yang positif itu tidak harus memberi hukuman. Tidak harus memberi hukuman. Justru hukuman adalah sifat yang sering hukum. Hukuman adalah bukan boleh ya. Tidak harus dengan memberi hukuman. Hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan. Terus fungsinya gimana? Nah pertanyaannya, kita mau menerapkan disiplin yang positif, kita betul-betul mau menerapkan disiplin, apa menerapkan hukuman? Tanyakan. Kadang kita anak itu, Pak, kamu salah, nulis asal pas harus nanti. Pikir kesalahannya kayak ini, bukan kayak ini. Kita baik. Apakah dengan yang baik tadi? Apakah dengan yang baik itu meningkatkan disiplin anak? Meningkatkan kesadaran dari dalam diri kita. Justru nanti akan ada efek-efek yang lain. Lalu menurut bahasa disiplin berasal dari bahasa Latin kita yang artinya belajar sebenarnya. Disiplin itu belajar. Karena makna disiplin sendiri berkonotasi positif. Ceritanya disiplin itu mengistilahkan murid-muridnya Sokrates dan Plato di mana mereka belajarnya rajin. Justru berawal dari kemampuan belajar yang rajin. Intinya mau belajar terus-menerus itu disebut disiplin. Di Indonesia, di kita gitu, disiplin seharusnya membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai. Itu tadi dengan datang sini karena menghargai dirinya sendiri maka datang sini di seminar ini tanpa terpaksa, karena itu disebut disiplin. Kalau dipaksa agak disiplin. Nah, tadi makna disiplin itu berubah dalam keseharian atau di masyarakat kita, bahwa dalam budaya kita makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Maka anak kalau patuh itu disebut disiplin. Ya kan? Padahal bukan. Anak kalau sadar dengan sendirinya itu disebut disiplin. Bukan karena dia patuh disebut disiplin.
Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai anak. Sehingga poinnya apa? Untuk dapat menumbuhkan disiplin, maka kita mengajarkan nilai-nilai yang nilai-nilai kebajikan kepada anak, supaya anak terbiasa dengan nilai-nilai kebajikan itu. Ada yang datang ke sini karena keinginan sendiri. Pak wanita, ya. Oh, ini. Ya, keinginan sendiri. Apa yang dia ingin? Ingin apa? Ingin jadi kayak apa? Ingin jadi orang seperti apa? Ini baik. Nilai-nilai kebaikan apa yang dia ingin kaitannya dengan untuk supaya datang ke sini? Dengan datang ke sini sampai meyakini nilai apa? Nilai kebaikan. Terkait disiplin ya. Ya. Kalau saya mengartikan menurut saya ya itu sebagai kontrol diri. Kontrol diri. Saya ya udah kesini ya udah tanpa ada rasa yang gimana pokoknya datang gitu. Tujuannya ya aku pengen dapat sesuatu yang belum pernah aku dapatkan gitu. Jadi ada nilai-nilai yang dia yakini bahwa kalau saya datang pasti akan mendapatkan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi saya dan bermanfaat untuk anak kita. Ada nilai pasti yang diyakini. Jadi anak akan datang tepat waktu kalau dia meyakini nilai-nilai itu bahwa saya akan jadi orang yang baik kalau disiplin. Saya akan jadi orang yang seperti ini kalau melakukan itu. Nah, menurut Dewantara, biasa Dewantara, disiplin sebagai bentuk kontrol diri tadi bisa, yaitu belajar untuk kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin itu harus dikaitkan dengan nilai yang mau dituju. Pasti mulia, pasti baik. Tujuan mulia di sini mengacu nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang, yaitu disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal semua pasti nerima, atau payung moral yang kita gunakan dan tanpa membedakan ras, suku, agama pasti setuju dengan nilai. Sehingga seseorang yang memiliki disiplin dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan karena dia mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Didasarkan tindakannya berdasarkan kebaikan. Kaitannya dengan tadi bahwa nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan pada peserta itu. Supaya apa? Karena dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan ini itu akan memotivasi anak dari dalam diri, motivasi intrinsik sehingga terbangun dan menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kembali kepada tadi nilai-nilai itu ketika dikaitkan dengan tujuannya anak, maka akan menggerak motivasi. Oh, saya ingin jadi orang yang seperti ini, maka dia akan motivasi. Nilai-nilai apa yang Anda rasakan penting untuk ditanamkan pada murid di kelas kita? Nilai apa kira-kira? Apa sih nilai itu? Semua nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik, hal-hal baik seperti kedisiplinan, kerajinan, itu kan hal baik. Orang nggak akan nyangkal soal kerajinan, ya kan? Kepatuhan atau kesopanan, siapa yang akan nyangkal? Karena itu nilai-nilai besar. Kira-kira menurut tiga nilai apa yang perlu diterapkan, penting saat ini ya, diterapkan di murid? Nilai disiplin, lagi sopan, lagi kejujuran, apalagi kritis, banyak yang ini sebenarnya kita tanamkan kan. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai itu kan? Apakah dengan jangan jadi disiplin itu kayak gini, kritis itu gini? Apakah kayak gitu? Ya. Salah satunya adalah dengan membentuk keyakinan kelas.
kita harus buat yang namanya keyakinan kelas. Nah, sebenarnya saya mau mempraktekkan keyakinan kelas di pada kesempatan kali ini, tapi karena waktunya terbatas, saya tunjukkan saja video keyakinan kelas yang sudah saya susun bersama. Oke, ini tadi mendata peraturan atau nilai-nilai kebaikan yang ada di kelas. Jadi dengan melakukan sama-sama kira-kira untuk kenyamanan kelas ini, peraturan-peraturan apa saja yang ingin kita terapkan dalam kelas. Kalau kelas terlibat, ya bisa lihat contohnya di kelas PPS 1 yang tidak terlibat. Peraturan dulu anak-anak dikasih ini, kita belum ya. Nah, itu anak tuliskan. Saya ingin peraturan misalkan buang sampah harus pada tempatnya. Anak tulis satu-satu. Karena masing-masing tulis peraturan apa yang ingin dilakukan. Hanya anak ini. Saya ingin semua pembelajaran itu jangan buat peraturan. Jadi masing-masing anak buat peraturan. Satu peraturan dan satu nilai kebajikannya. Orang-orang dulu boleh. Jadi sudah tertata apa terkumpul terdata peraturan-peraturan itu didata di peraturan. Yang saya lakukan adalah mengubah peraturan kelas dengan kalimat yang lebih positif atau dari kalimat negatif. Dilarang bicara kotor. Kalimat positifnya apa? Sederhana, yang baik, ya, yang sopan. Dilarang buang sampah di meja. Buanglah sampah pada tempat sampah. Jadi kita hindari kalimat-kalimat negatif. Buat kalimat positif. Tujuannya apa? Biar terbentuk yang positif-positif saja. Kalau tidak boleh bicara kotor, bicaranya harus gimana? Ya, jadi kita buat yang positifnya dari yang negatifnya. Maka kita merubah karena kemungkinan besar anak akan menuliskan kalimat-kalimat yang negatif. Tapi tujuannya positif. Nah, kita cari tujuan positifnya. Saya menyarankan hal-hal itu menjadi keyakinan yang positif. Contoh tadi buang sampah pada tempat sampah. Nilai keyakinan apa yang ingin dicapai dari peraturan itu? Kebersihan, ya. Jadi kita buat kebersihan sebagai nilai ya. Yakini keyakinan kelas tersebut. Terus ketika bertemu dengan ketika guru mengajarkan harus memperhatikan. Tidak. Yang nilai apa yang ingin didapat dari peraturan itu? Menghargai orang lain, hormat kepada guru, ya kan? Nilai hormat. Nilai ada lagi nanti
dari peraturan-peraturan yang ada dan pasti ada nilai yang ingin didapat. Contoh, harus ke sekolah harus pakai sepatu, nilai apa yang ingin didapat? Gak mungkin ya, gak mungkin peraturan itu dibuat tanpa nilai, pasti ada nilainya. Karena bila kita terus biasa menuliskan hanya memberikan peraturan, anak tidak tahu sebenarnya nilai apa yang ingin dicapai. Tahunya anak tentang peraturan. Tapi kalau anak tahu nilainya, oh nilainya bagus ini. Ya kan? Jadi anak lebih sadar tujuannya adalah menunjukkan motivasi. Selanjutnya pendalaman keyakinan telah menunjukkan tabel itu kita buat tabel kanan kiri, yang satu isinya tentang tampak seperti, yang satu tidak tampak seperti. Maksudnya apa? Contoh, nilai yang ingin dicapai adalah nilai hormat guru atau dari teman-teman. Tampak seperti, kira-kira tampak seperti apa? Kalau anak menerapkan nilai hormat, memberi salam ketika pada bertemu guru, tidak tampak sepertinya apa? Aduh, berada di situ. Jadi anak tahu, oh yang menunjukkan sikap nilai yang hormat itu seperti ini, yang menunjukkan nilai yang menunjukkan tidak hormat itu seperti ini. Nah ini anak disuruh buat, kalau bisa buat positifnya nilai hormatnya, dia pasti bisa buat yang tidak hormat sebenarnya. Kalau bisa menunjukkan nilai kerapian, harus pakai seragam sesuai ketentuan. Nilai yang tidak tampak, jadi memakai seragam yang tidak sesuai. Nah, dari itu eksplorasi pendalaman keyakinan kelas. Jika anak tahu kelakuan atau kegiatan apa saja yang kira-kira menunjukkan nilai tersebut dan tidak menunjukkan nilai. Setiap hari anak-anak misalnya anak-anak misalnya satu positifnya beda dengan langsung buat banner, langsung keyakinan kelas ingin tahu ya kalau selama proses itu apa dulu gak akan meyakini anak-anak. Tapi kalau dengan prosesnya itu dari anak dengan bahan bersama, oh berarti nilai-nilai keyakinan yang ingin kalian tunjukkan di kelas ini. Setiap keyakinan tampak seperti tidak tampak seperti ditanyakan sepakat ini gimana sepakat yang tidak sepakat kenapa tidak sepakat ditanyakan apakah ada yang tidak sepakat ada tidak sepakat Pak terus gimana supaya sepakat dan dengan ada namanya opsi-opsi yang kiranya tidak memberati dan itu disepakati bersama. Misalnya kalau anak sudah sepakat itu meminimalisir pelanggaran yang tujuannya akhirnya terbentuklah kelas yang positif, lingkungan kelas yang positif, akhirnya terbentuk budaya yang positif. Dimulai dari kelas, semua kelas budaya yang positif, guru-guru positif, sekolah ini punya budaya yang teori motivasi hubungan dan penghargaan dan restitusi. Motivasi. Nah, jadi maksudnya dalam punya satu school disiplin menyatakan ada 3 motivasi. Tadi sudah bahas bahwa untuk menghindari rasa sakit atau hukuman itu termasuk motivasi eksternal. Kalau anak masih melakukan disiplin karena menghindari rasa sakit, menghindari hukuman,
Jadi kan bisa subjektif, rata-rata siswa kita banyak yang ini menghindari hukuman, takut dihukum. Saya pernah ngatasi anak membuat kesalahan, ada 3 anak, saya tanyakan, kenapa kamu berbohong? Kok tidak ngaku saja, kok tidak jujur saja kan? Bicara jujur selesai. Saya takut dikeluarkan, saya takut dihukum. Itu bukti kita di sini dalam budaya penerapan disiplinnya sering menerapkan yang namanya hukuman. Efektif memang jangka pendek, tidak menumbuhkan kesadaran anak. Anak akan secara apa ya? Justru kadang anak membenci hukuman, bukan senang hukuman. Ada yang senang hukuman mungkin karena hukumannya terlalu ringan atau hukumannya enak. Terus saya yang melanggar disuruh bersih-bersih daripada pelajaran. Nah, pembandingnya apakah terus kita harus meningkatkan memberatkan hukumannya? Kita justru opsi terakhir. Hukuman adalah opsi terakhir, bukan adalah opsi terakhir. Nanti untuk mendapatkan imbalan ini itu semua adalah keduanya adalah motivasi. Biasanya akan timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya hukumannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi. Kalau jenengan mau melakukan, untuk saya melu seminar, saya dapat apa sih kalau melakukan ini? Berarti motivasinya adalah masih ekstra. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Biasanya akan timbul pertanyaan pada diri sendiri, saya akan jadi orang seperti apa bila melakukannya? Saya akan mendapat manfaat ke diri dalam artian manfaat ini akan jadi seperti apa jika saya melakukannya? Jadi motivasinya dari dalam meyakini, karena meyakini satu. Nah, tujuan dari disiplin positif itu, kita menerapkan disiplin yang positif adalah supaya anak memiliki motivasi yang internal. Tadi supaya anak menanamkan tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Anak kalau menghargai dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar norma. Kalau mereka menghargai dirinya sendiri, mereka tidak akan terjumus pada kata-kata dan terpilih dirinya sendiri. Tapi kalau dia merasa rendah, merasa tidak dihargai, perlu lingkungan positif. Lingkungannya menghargai anak itu apa tidak, atau membuat anak merasa dihargai atau tidak, sehingga anak merasa dirinya berharga. Oke, ketika murid-murid memiliki motivasi internal, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang akan berdampak jangka panjang. Jadi tujuannya motivasi intrinsik ini adalah jangka panjangnya. Kenapa anak sampai berubah? Mungkin sudah lulus sekolah, sekarang sudah bagus. Karena ya muncul motivasi itu. Bahkan tidak menutup kemungkinan, tapi tidak menutup kemungkinan motivasi internal itu timbul karena diawali motivasi eksternal. Oke, yang kedua menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ ada disiplin yang sungguh disiplin itu bersifat self disiplin. Jadi disiplin itu dari dalam diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Jadi kita memaksa diri kita sendiri untuk sekeras-kerasnya melakukan. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memberi perintah. Jadi dengan meskipun tanpa perintah, jenazah dan juga cakap memberikan perintah. Itu betul-betul merdeka. Kalau masih dari muridnya masih dari kurikulum merdeka kembali ke filosofi belum. Jadi anak-anak disebut merdeka. Kalau anak tidak harus disuruh, gak leleng kompor ngerti ya mau tidak. Karena untuk bisa seperti itu kan proses yaitu lingkungan dan dia proses mengingatkan
sebuah disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya. Pentingnya disiplin itu supaya mereka dapat menggali potensinya kepada suatu tujuan mulia, sesuatu yang dihargai oleh anak. Kalau anak menghargai nilai apa, dia ingin jadi seperti apa, maka dia akan motivasi dari dalam diri tanpa disuruh, tanpa dilaksanakan, harus dilindungi sesuatu. Dihukum oleh penghargaan, ya seperti tadi saya sampaikan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu jangka panjangnya, kalau anak sering dikasih hadiah, akhirnya dia tidak mau melakukan kalau tidak ada hadiah. Itu jangka panjangnya. Jangka pendek mungkin berhasil, tapi kalau itu dilakukan terus-terus tanpa jenengan merubah motivasinya dari dalam, ya, jangka panjangnya. Penghargaan hukum, menghukum itu bisa seperti ini juga. Ini kan memberikan nilai, memberikan penghargaan pada suatu anak karena dia mungkin prestasinya baik. Contoh yang kemarin kita melakukan apresiasi itu kalau anak akan merasa beda ya. Itu kemarin yang dilakukan pelajar apresiasi itu yang disarankan. Tapi kalau dia ngasih sesuatu karena kamu tak kasih uang karena sudah berhasil menjawab. Padahal katanya yang kita produksi dari saya atau dikasih gajinya. Padahal itu aja. Menurut anak tersebut itu biasa, tapi menurut jenengan yang tahu perkembangan anak itu luar biasa. Karena enggak jarang-jarang anak itu bisa melakukan sesuatu kemajuannya bagus. Jangan kasih hadiah, tujuannya bagus, biar termotivasi justru mendukung orang lain. Bisa juga penghargaan itu merusak hubungan, merusak hubungan. Itu kan kayaknya nggak senang berikannya. Apa nggak boleh kita memberikan hadiah? Boleh. Contoh, anak juara olimpiade, dapat hadiah kan? Selayaknya. Jadi kita harus bisa menempatkan hadiah itu pada tempatnya. Jangan sedikit-sedikit ya, dia sedikit-sedikit enggak. Apakah tidak boleh? Untuk jangka pendek boleh. Untuk jangka panjang sebaiknya mulai kurang. Kayak kemarin Dino menyadari banyak praktek-praktek disiplin yang kita lakukan yang perlu dibenahi perlahan karena itu paradigma. Nah, anak-anak sekarang sebenarnya masih berupa kondisi zamannya seperti itu. Apakah gimana dan dia dirubah? Menunjukkan motivasi. Kenapa mereka harus ikut lomba bersiar kelas? Kenapa harus ikut lomba Agustusan? Kalau tidak ikut gimana? Nilai apa yang diikutkan? Yang diinginkan? Kalau anak saja dia ikut dulu dia rame, dia ketok, dia kelihatan rukun, kompak. Kan ada nilai yang dia seperti jenengan juga datang ada kegiatan sekolah tanpa disuruh orang bantu karena jenengan meyakini suatu nilai pasti. Ini yang saya lihat, yang saya lihat mungkin nggak kelihatan. Pak Andi waktu maba, Pak Andi itu bukan termasuk panitia, ospek, mos, atau KLS, bukan termasuk panitia, benar? Ya. Tapi Pak Andi ikut. Ya, kira-kira kenapa Pak Andi ikut? Menurut ada nilai yang diyakini sama Pak Andi apa? Jawaban saya berkali ke dalam kegiatan tersebut karena yang pertama adalah saya lebih mengenalkan diri, kemudian saya lebih kenal dengan satu-satu keluarga saya. Dan ini yang saya sarankan di sekolah lakukan ketika setiap kegiatan meskipun saya termasuk panitia, saya mengerjakan diri apa? Itu saja. Sebagai guru, sebagai pendidik, saya harus mengerjakan diri supaya pasang dengan siswa. Jadi nantinya ketika saya masuk kelas di pertemuan sudah tahu motivasi. Orang Pak itu mungkin ini juga. Kalau
pilih 1-2 nilai apa, nilai kebajikan apa yang Pak Andi yakini? Nilai kerukunan tadi. Kerukunan. Ya. Kalau kaitannya dengan murid tadi, ya. Kalau kaitannya dengan tadi sebagai nilai tambah saya dengan supaya siswa itu lebih mengenal saya, kenal di yang mengajar sebagai saya. Baik, terima kasih Billy. Nah, jadi karena kita meyakini nilai-nilai itu, kita akan termotivasi secara intrinsik tanpa ada permintaan, tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming. Saya nggak pernah iming-iming, Pak. Siapapun yang ikut, saya kasih ikut. Tidak ada. Jadi ikut dengan sendirinya. Nah, itu yang dimaksud memiliki motivasi internal intrinsik. Motivasi itu muncul karena meyakini sesuatu nilai-nilai yang baik berdasarkan pengalaman tadi di sekolah sebelumnya, yang meyakini bahwa nilai-nilai kerukunan meskipun tanpa diminta, meskipun bukan panitia, tetap terlibat, pasti dipakai, ya, pasti bermanfaat. Karena dia punya gambaran guru yang baik seperti apa, guru yang disukai muridnya seperti apa. Nah, itu yang diyakini. Nah, keyakinan itu yang perlu kita bangun. Nah, salah satunya adalah dengan membentuk keyakinan kelas keyakinan. Nah, aja. Oke, ini masih tanggungan. Tadi apresiasi, beri pengakuan secara khusus, makanya itu khusus anak siapa? Si A, si B. Kenapa anak B di siswa paling kompeten? Kenapa? Karena apa? Ini khusus spesifik secara pribadi, bisa secara pribadi, tidak harus bisa semua dibuat status, tapi dibuat hanya untuk yang bersangkutan. Boleh beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, ini programnya nanti harapannya paling kelas bisa mengapresiasi setiap perkembangan anak sekecil apapun, kalau bisa bergantian. Ya, tapi jangan harus lihat apa murid karakteristik anak dia berkembang dalam siapa dari minggu ini. Fokus pada prosesnya. Kita nggak bisa hanya lihat hasil, tapi prosesnya. Kenapa kok anak ini disebut kompeten? Kenapa anak ini disebut berada kalimat? Karena saya sudah masuk lagi pada hukuman. Sekarang kita masuk pada konsekuensi. Dalam menjalankan peraturan baik kesepakatan kelas peraturan, pasti akan ada siswa yang melanggar. Ataupun ketika ada siswa yang melanggar, tentu sesuatu harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi itu bisa dua, bisa berupa hukuman, bisa berupa konsekuensi. Nah, disebut hukuman, nanti seperti apa? Disebut konsekuensi seperti apa? Nah, tidaklah suatu pelanggaran sebenarnya dia tidak bisa hukuman, bisa konsekuensi. Apakah perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Dia tahu? Hukuman apa? Kalau konsekuensi apa? Singkat aja. Kalau hukuman itu memaksa siswa, kalau konsekuensi itu siswa sudah menyadari bahwa jika dia melakukan sesuatu, berarti dia tanggung jawab dalam tindakannya. Oke, bagus sekali. Ya, salah satu perbedaannya adalah tadi jika kalau hukuman itu sifatnya maksa, harus terjadi dan menyakitkan jadinya. Kalau konsekuensi harus terjadi juga, tetapi biasanya tidak. Karena siswa menyadari bahwa itu memang harus terjadi karena saya sudah salah. Nah, biasanya konsekuensi itu dibangun dengan kesepakatan. Contoh, kalau dengan utang berarti harus bayar. Itu kesepakatan. Bayarnya kapan? Demi kesepakatan. Ketika melanggar konsekuensinya apa? Ada sesuatu yang harus terjadi, seperti penyitaan misalnya. Aset. Apakah terus ketika disita asetnya bahagia? Tidak. Meskipun konsekuensi, jangan dikira konsekuensi itu bagus. Konsekuensi itu
sesuatu yang harus terjadi, tetapi tetap itu menyakitkan. Ada konsekuensinya nggak menyakitkan? Ada. Dengan itu, meskipun konsekuensi berdasarkan kesalahan, pasti itu menyakitkan. Tidak nyaman, minimal tidak nyaman. Ketika itu diterapkan. Oke, untuk memahami kira-kira mana ada yang masuk konsekuensi, mana yang masuk hukuman. Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat astagfirullah, istighfar, bersyukur, karena lambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Dia bilang konsekuensi atau hukuman. Oke, dicatat sendiri jawabannya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah karena waktu saat COVID. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Oke, masih beda-beda ya. Oke, lalu saja. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi, konsekuensi karena sesuatu harus terjadi dan itu. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, copot sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran yoga. Bukan konsekuensi. Lagu. Guru yoga. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang konsekuensi ada. Mungkin karena sebelumnya sudah diberi kesepakatan, nanti yang terlambat maksimal 10 menit dihukum. Oke. Nah, soalnya sekuensi itu kita lihat jawabannya. Mencatat 100 kali istighfar hukuman. Ya, gak relate dengan kesalahannya. Yang kedua, lari mengenal karena terlambat datang sekolah. Hukuman tadi yang menyakitkan atau hukuman yang tidak sesuai. Karena hukuman tadi hukuman yang baik, yang positif seperti itu. Nulis titipan hukuman baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Nggak pakai masker push up. Hukuman. Penggantian kertas sama yang coret-coret konsekuensi. Kita rusak, kita harus membersihkan tumpahan air di meja apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu warna hitam. Lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran BJOK itu bisa jadi konsekuensi. Kenapa? Secara logika di lapangan pasti kan ada pemain. Dia baru datang nih, ya kan? Setelah 10 menit temannya kan sudah pemanasan. Dia baru datang. Relate kan kalau dia suruh keliling lapangan 2 kali? Atau bisa jadi itu alasan sudah kesepakatan bersama. Kalau saat pelajaran olahraga di lapangan terlambat tentang 10 menit di 2 kali, itu jadi konsekuensi. Tapi itu tidak jadi konsekuensi kalau datang ke sekolah. Tidak. Gak ini. Matematika, terlambat belajar matematika, keliling lapangan. Mereka dari kita ketika memberikan hukuman, minimal kita memberikan konsekuensi. Dan itu harus berdasarkan kesepakatan. Sebaiknya dibuatkan kesepakatan kelas. Tadi kita kesepakatan kelas. Kalau dengan melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan kelas, dengan sama konsekuensinya. Coba bedakan tadi. Dengan saya tidak membuat kesepakatan, makanya akan terjadi dengan memiliki kebebasan. Mungkin dengan nggak ada kepikiran tadi. Tapi karena kita punya kesepakatan, sebisa mungkin dengan angkat tangan ketika mau. Ya, ketika mau berpendapat HP bisa jalan dengan saya dan dengan HP ini kecuali waktu di awal uji sekarang.
Karena ada konsekuensi, timbul kesadaran. Meskipun jenengan ada merasa tidak nyaman, ya kan? Dipaksa harus sangat tidak nyaman. Tetapi itu konsekuensi yang dibentuk. Itu lebih baik daripada hukuman. Jadi kita lebih ingatkan pada konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya relate dengan kesalahan atau minimal positif. Meskipun positif tadi hukuman, data sebagai bagus. Siapa bilang sebagai ngaji? Siapa bilang bagus? Tapi itu hukuman karena tidak relate dengan kesalahan. Lalu restitusi, apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi. Jadi ada konsekuensi, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini penting. Balik kelas sebaiknya menggunakan restitusi dalam mengatasi persoalan siswa. Jangan langsung pada hukuman atau konsekuensi. Lakukan restitusi. Apa sih? Restitusi itu upaya kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi masalah mereka. Biasanya nanti akan pakai 9 restitusi. Nah, masih di belakang ada video. Kasus dan lain saja. Ini perbedaan sedikit. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu menyakitkan harus terjadi, itu pasti hukuman. Konsekuensi apa? Sesuatu yang harus terjadi biasanya enggak terlalu menyakitkan atau relate dengan hukumannya atau kesalahannya. Restitusi merupakan suatu pilihan ya. Restitusi merupakan pilihan. Maka nanti restitusi itu upaya kolaboratif untuk mencari solusi. Oke, kamu salahnya ini. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Anak mikir. Iya Pak, saya akan minta maaf, saya akan mengganti apa yang saya rusak. Itu restitusi. Anak sadar dengan sendirinya. Nah, budaya seperti itu akan membentuk budaya positif, karakter positif anak. Dari muda dengan, oke kamu salah, kamu tahu konsekuensinya. Konsekuensi itu baik menurut dia. Konsekuensinya apa? Saya harus ganti lah. Tetapi beda kalau anak diberikan solusi, diberikan apa? Opsi dari merupakan pilihan. Mungkin dia tidak mampu mengganti karena terbatasnya dia atau dia tidak ada solusi lain kan? Nah, solusi-solusi itu yang dibuat bersama, dicari bersama, upaya kolaboratif itu restitusi. Apalagi mana? Dan paling ini hukuman biasanya negatif, konsekuensi netral, diajar. Jadi anak dapat konsekuensi dia diajar netral. Restitusi adalah hal yang positif bagi anak. Oke, lagi. Murid akan merasa tersakiti dengan hukuman pasti. Siapa nggak sakit dihukum? Pasti sakit dihukum. Tetapi kalau konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman, minimal tidak nyaman bukan saja. Tapi restitusi anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif meningkat. Dengan hukuman mereka tambah meningkat. Pasif agresif. Dengan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek atau konsekuensi. Tetapi restitusi harapannya masalahnya terpecahkan. Jadi kita suruh fokus pada solusi. Murid atau anak membenci peraturan dengan adanya hukuman. Sekarang ada yang membenci hukuman, membenci peraturan. Kalau konsekuensi anak menghormati peraturan karena itu kesepakatan sudah disepakati. Dengan anak menghormati, tetapi anak tetap tidak nyaman, dengan tetapi restitusi anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Diajak menghormati dirinya dan orang lain, sehingga dia punya solusi sendiri untuk menyelesaikan masalah atau solusi itu ditemukan bersama secara kolaboratif.
antara kualitas dan jadi sebisa mungkin kita melakukan itu kan suatu segitiga restitusi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada tiga, namanya segitiga pasti ada tiga. Yang pertama menstabilkan identitas. Ketika anak datang salah dengan panggil, stabilkan dulu identitasnya. Mungkin anak itu sedang marah, mungkin anak itu sedang down, jangan langsung salahkan. Stabilkan dulu identitas. Caranya bagaimana? Tiap orang pasti melakukan kesalahan. Oke, kamu kenapa melakukan apa? Oke, Bapak paham. Tiap orang pasti punya kesalahan. Apapun pernah juga bersalah. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Karena di situ mereka, ya kan? Karena kesalahan yang mereka buat adalah wajar bagi manusia. Tapi kasusnya ini tidak berlaku untuk anak yang memang melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Itu nanti ada kita bisa kembalikan pada peraturan sekolah atau kalau sudah upaya bimbingan dan sebagainya nanti kita bahas sendiri. Jadi yang pertama stabilkan dulu identitasnya anak. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Dan apa melakukan itu? Ingat tadi dari kontrol, setiap tindakan pasti punya alasan. Adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada nggak yang lebih baik untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut? Atau nggak harus pakai marah-marah? Ada nggak? Kita tanyakan, tanyakan validasi tindakan. Kenapa melakukan itu? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sesuai sudah dengan keyakinan atau nilai-nilai yang ada di sekolah ini. Kamu ingin jadi orang seperti apa ketika kamu melakukan? Oke, contohnya ini ada satu kasus Pak dulu. Dia tidak menghargai temannya, jadi dia memiliki perselisihan dulu dengan teman sekolahnya. Dia terlibat cekcok sehingga tidak dapat menahan emosinya dan tidak temannya di depan kelas. Ini saya berusaha melakukan segitiga restitusi pada permasalahan ini dengan memanggil yang besar. Ya, maksudnya saya itu ada apa lagi dalam kelasmu? Apa yang terjadi? Saya kesel Pak, masa saya tanya pelajaran baik-baik sama Nino malah dicuekin. Gitu. Ya wajar sudah sih kamu kesal. Jika sesuatu yang baik terus dicuekin, aku pasti akan merasa kesal seperti itu. Lalu tadi apa yang kamu? Ya, saya langsung ngatain dia dan minta dia di depan kelas, kesel banget. Oh begitu. Pasti yang punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Iya Pak, saya membela teman-teman saya karena Nino latihannya tidak membantu. Oh jadi kamu membela teman-teman untuk sudah tidak dari ini. Iya Pak, itu saya masih bersabar dan bergerak saja. Padahal saya belum banget sama dia. Ya, lelah apa yang kamu rasakan. Namun, coba diperhatikan. Tindakan kamu tentang tidak itu apakah sudah sesuai dengan nilai kebajikan yang ada di sekolah? Enggak Pak, capek di rumah. Jadi, nilai keyakinan yang mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya salah menghargai orang lain. Mungkin pada saat itu saya sangat emosi, jadi saya tidak menunjukkan sikap seperti itu. Coba, kamu ini tidak menghargai orang lain penting buat kamu. Ya, itu Pak. Ya, kalau setuju, kita perlu saling menghargai. Karena ada juga keyakinan yang tersepakati perlu kita jalankan meskipun tidak dalam kondisi mana. Dan gitu. Saya seharusnya lebih bersabar dan tidak terpancing emosi dalam menghadapi masalah. Nah, kira-kira dia tidak menghadapi masalah. Bersedia Pak. Kalau kamu menghadapi masalah ini, maka jadi orang seperti apa?
Mungkin saya akan lebih mengajari orang lain kali Pak. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya memang Pak, jika bisa menjadi orang yang sabar dan menghargai orang lain. Baik, kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana menghadapi masalah. Ya Pak. Oke, poinnya apa yang dijaga? Tidak tertekan, takdirkan emosi, terus masalah terpecahkan, anaknya sadar, ya kan, dengan sendirinya. Solusi yang didapatkan dari permasalahan itu berupa opsi-opsi yang diberikan atau bahkan keluar dari anaknya sendiri. Solusi itu. Sampai sini, apakah masih perlu dihukum? Kalau masalahnya selesai, ada masih agak puas sebagai wali kelas, belum puas deh, belum dikasih hukuman. Meskipun masalahnya sudah selesai. Ambil contoh, selesai masalah, sudah salaman, selesai. Sebenarnya selesai di situ. Karena kamu bersalah, kamu yang salah, dua-duanya salah, dua-duanya boleh sesuatu di terus. Silakan. Ya kan? Itu masalahnya sudah selesai. Nah, pertanyaannya tadi, apakah kita betul-betul mau melaksanakan disiplin atau menerapkan hukuman? Kalau menerapkan disiplin, hukuman itu opsi terakhir. Nah, kapan dihukum Pak? Apakah boleh hukum? Boleh opsi terakhir. Jika anak yang bersangkutan melakukan kesalahan berulang-ulang, kita melakukan restitusi berulang-ulang, tetap saja kalau pelanggarannya berat, ya kita tidak sesuai dengan peraturan sekolah, bisa sampai dia dikembalikan kepada orang tua. Jadi yang pernyataan dan anggapan berarti nggak boleh, ya, boleh. Tapi ketika upaya restitusi sudah dilakukan, berarti itu upaya restitusi sebagai wali kelas, sebagai guru sudah dilakukan berkali-kali dan tidak ada efek yang peningkatan disiplinnya, yang bisa kita kembalikan kepada orang tua. Jadi sekolah, ada satu sekolah mana terlambat, kita restitusi kunjungan orang tua juga diajak diskusi bagaimana supaya tidak terlambat. Ketika anak ini terlambat, kalau sekolah memang dia ada di sekolah swasta juga, ada itu disampaikan dia bahwa ketika anak sudah dilakukan hal yang demikian masih tetap berulang-ulang, kita kembalikan kepada mohon maaf, Anda tidak bisa melanjutkan di sini karena memang tidak bisa mengikuti keyakinan atau kesepakatan yang telah dilakukan. Jadi kita kembalikan kepada orang tuanya untuk dididik lebih. Itu sudah opsi terakhir. Jadi upaya melakukan itu. Tapi baik dengan masa inti dan penerapan budaya positif khususnya di kelas ya. Demikian mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau nanti bisa diskusi lebih lanjut karena waktunya sudah cukup panjang. Masih lelah dan saya istirahat, kita lanjut untuk agenda pendidikan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Demikian acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh materi kita menjadi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif serta harapannya di sekolah bisa bermanfaat terutama bagi wali kelas yang sudah ada di sini. Saya sebagai pembelajar mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak. Saya Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.